Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis ini, di tempat ini. Semoga dalam perkumpulan kita pada malam hari ini selalu diberkahi, dirahmati dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, 2 bulan lah kita liburan lah. Kurang lebih 2 bulan. Terakhir kita belajaran bab haid. Adakah yang masih ingat? Bab haid ini bab nang paling alih urang lah dijelaskan nang kita terakhir tuh. Dari sebelum Maulid kah ya lah. Dari sebelum Maulid sampai habis Maulid sampai bulan Safar. Ini habislah Safar lah. Habis sudah lah. Nah, hanya kita mulai majas karena kan habis lahiran semalam. Ini umur anak sudah 53 kan sudah umur 53 hari dah. Alhamdulillah. Kita mulai majelis kita pulang bamula kawadah dianuakan. Insyaallah kita pada malam hari ini menjelaskan lanjutan pelajaran yang kita 2 bulan yang lalu itu berkaitan tentang haid dan nifas. Yang mana haid sudah panjang lebar dahulu dijelaskan, andai kata diulang habis waktu kita ulang. Nah, maka karena itu kita untuk malam hari ini yang kita akan bahas tentang bab nifas. Karena nifas ini kurang lebih juga lawan haid, tetapi nifas ini lebih ringan bahasanya, ibarat di ilmu fikihnya tuh tanyaman daripada bab haid. Karena nifas ini lebih simpel lah penjelasannya. Nah, kita masuk di kitab kita, kitab apa namanya? Terjemah Safinatun Najah, Panduan Fikih Dasar Mazhab Imam Syafi'i, halaman 25. Langsung saja kita mempersingkat waktu. Halaman 25. Haid dan nifas. Kita ulang dari atas, tapi yang ulun jelaskan kena tentang nifasnya saja. Faslun. Alihada faslun, bermula ini suatu pasal. Aqallul haidi yawmu wa laylatun wa ghalibu sittun aw sab'un wa aktsaru 15 yawman bilayaliha. Aqallu tuhri baina haidatain 15 yawman wa ghalibu 24 yawman aw 23 yawman wala hadda li aktsarihi. Aqallu nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Bab menjelaskan tentang haid dan nifas. Paling sedikit masa haid itu adalah sehari semalam. Sudah penjelasannya 2 bulan yang lalu. Sehari lawan semalam itu paling sedikit masa haid. Umumnya
umumnya tuh kebiasaannya haid itu berapa lamanya? Nah, kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Itu kebiasaan haid bagi bebinian nih, 6 atau 7 hari. Tapi apakah berlebih? Mungkin boleh lebih. Nah, karena kebiasaannya 6 atau 7 hari. Dan paling lama masa haid adalah 15 hari, 15 malam. Ulun tambahi sedikit, apabila lebih dari 15 hari, 15 malam, itu dinamakan apa? Darah istihadah namanya. Lain darah haid. Karena paling banyak darah haid itu 15 hari, 15 malam. Nah, itu ringkasannya aja. Bila ulun rinciakan, habis waktu kita karena sudah 2 bulan yang lalu. Paling sedikit masa suci antara 2 haid adalah 15 hari itu paling sedikit dah. Umumnya kebiasaannya adalah 24 hari atau 23 hari itu kebiasaan. Sedangkan untuk masa yang paling banyak di antara 2 haid itu masa sucinya paling banyak berapa? Tidak ada batasnya. Artinya apakah mungkin babini untuk ada haid? Mungkin. Siapa contohnya? Putri Rasulullah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Nah, Sayyidatul Fatimah Az-Zahra tuh ada bahaitan sih Din. Apakah mungkin? Makanya kan di sini dikatakan batas suci itu antara suci dan haid itu apa? Tidak ada batasnya. Ada orang ada bahaitan. Contoh kayak apa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra ada bahaitan sih Din. Kita masuk bab nifas pulang. Untuk nifas paling sedikit masanya adalah sekejap atau setetes, satu matha. Imbah melahirkan kan adalah was tak keluar darah langsung stop. Ada nang kayak itu orang, tapi jarang. Nah, tapi jarang lah kalimatnya lah. Ada kayak itu tapi jarang. Tapi apakah ada di dalam hukum Islam? Ada. Cuma tak keluar darah langsung ampih. Itu ada. Untuk nifas paling sedikit masanya adalah sekejap atau setetes. Umumnya, nah, kebiasaan nifas nipang berapa lama? Umumnya adalah 40 hari dan paling lama adalah 60 hari itu untuk nifas. Lebih rincinya akan ulun jelaskan di sini. Dari pengertian nifas dulu apa? Nah, disebutkan di dalam kitab Taqriyatus Sadidah karangan Habib Hasan Al-Kaf apa? Nifas itu jarsidin ialah wadamul khariju ba'dal faragir rahim minal haml. Nifas itu ialah darah yang keluar sesudah firagir rahim, apa namanya tuh, habisnya sudah rahim tuh kayak ibarat melahirkan tuh, daripada melahirkan artinya habis sudah yang ada di parut lah bahasanya tuh lah apa tuh apa kita kayak habis di parut tuh sudah. Nah imbah melahirkan kadalawas hanyar keluar nifas. Nah gitu, itu nifas pengertiannya. Dan paling sedikit masa nifas tadi dikatakan kan sudah sekejap mata. Mungkin imbah keluar darah langsung ampih itu mungkin, tapi jarang. Mungkin tapi jarang. Dan kebiasaannya, dan ulun alhamdulillah kan habis melahirkan bini ulun semalam nipasnya tuh mungkin 40 hari. Nah, dan karena kebiasaan pas di sini kan kebiasaan nipas itu 40 hari aja nipas. Dan kebanyakan paling banyak nipas itu berapa? 60 hari. Tetapi di sini ada pula lebih rinci lagi apa? At-tuhuru bainal haid wan nifas. Masa suci antara haid dan nifas ada lebih rinci lagi. Nah, di sini ada dijelaskan sedikit nampak pantasnya supaya paham nih. Pertama, suci antara haid lawan nifas tuh kayak mana tuh batas sucinya? Pertama, idza taqaddamal haidu 'alan nifas fala yushtaratu wujudul fasil. Apabila terdahulu haid atas nifas, ini tak dahulu haid nih, hanyar nifas, maka tidak disyaratkan adanya pemisah. Fadamul ladzi qabla al-wiladah yusamma damul haid. Maka darah yang sebelum melahirkan itu dinamakan darah haid. Misalkan bini kita hamil, belum lagi melahirkan, keluar darah, tuh darahnya dinamakan darah haid lah. Nah, darah haid sebelum melahirkan nih, tidak disyaratkan ada pemisah. Waddamul ladzi ba'dal wiladah yusamma damun nifas walau ma'al ittisal.
Sedangkan darah sesudah melahirkan dinamakan darah nifas sekalipun beserta bersambung. Bersambung itu kayak apa? Imbah melahirkan langsung keluar darah itu bersambung. Ada orang tuh imbah melahirkan kada keluar darah stop. Imbah sehari hanya keluar darah. Tuh ada orang kayak itu. Ada juga yang imbah melahirkan keluar darah langsung bersambung keluar darah. Tuh dinamakan darah nifas. Tetapi apabila darah tadi keluar sebelum melahirkan, darah apa tadi namanya? Darah haid. Paham gak situlah? Apabila setelah melahirkan itu darah nifas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada rincian lagi. Idza taqaddama nifas 'alal haid fihi halat. Apabila terdahulu darah nifas atas darah haid, maka di sini ada rinciannya. Kayak mana kisahnya nih? Terdahulu darah nifas atas darah haid. Kayak rinciannya? Pertama, idza inqata'al dam wa 'ada damu tsani qabla al-mururi sittin yauman. Apabila terputus darah, artinya nih keluar darah, dan kembali lagi darah yang kedua sebelum lewatnya 60 hari, kayak apa hukumnya? Nah, hukumnya ada, misalkan nih, contoh binian itu di misalnya aja nih hari pertama haid nifas, tak kan tanggal 1. Imbah tanggal 1 nih, napakah di tanggal 30 nih kada keluar darah lagi. Nah, imbah kada keluar darah nih karena di antara hari tanggal 31 sampai 60 timbul darah pulang. Kayak apa hukumnya? Maka kata beliau, fananzuru ila muddatil inqita'. Nah, maka di sini pentingnya. Maka jadi maka dipandanglah kepada masa inqita', kada keluar darah tadi kayak apa? Misalkan contoh, nifas tanggal 1 nih. Nah, tanggal 1 nifas, keluar darah 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 30 keluar darah. Tanggal 31-nya stop darah nifasnya. Nah, kita hitung dari tanggal 31 nih. Fa in kanat muddatul inqita' 15 yauman fa aktsaru fadamul haid. Nah, maka jikalau adalah masa terputusnya tadi 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar itu darah haid. Contohnya kayak apa? Misalkan terputusnya kan sampai tanggal 30 deh. Tanggal 31 ampih keluar darah. Nah, ampih keluar darah dari tanggal 31 sampai tanggal 46. Nah, berapa hari nih? Tuh 2, 3, 16 hari lah. 15 hari atau lebih. Maka darah yang keluar di tanggal 46 atau tanggal 47 ini dinamakan darah haid, bukan darah nifas lagi. Karena lebih dari 15 hari, yalah, lebih dari 15 hari. Nah, itu hukum pertama. Darahnya dinamakan darah haid karena lebih dari 15 hari. Paham ke situlah? Ini sampai 46 tadi. Lanjut pulang. Ini kisah kita membahas tentang nifas lawan haid nih. Lanjut lagi. Ibu-ibu kalau melihat sana leh. Paham lagi kira-kira ibu-ibu? Misalkan nih, tanggal 1 nifas sampai tanggal 30 ampih keluar darahnya. Pas di tanggal 30 ini, tanggal 31 ini dari tanggal 31 kita menghitung berapa lama berhenti kada nifas tadi, yang kada suci tadi, kada keluar darah. Apabila stopnya lebih dari 15 hari sampai tanggal 46 misalnya, itu tanggal 46 tadi dinamakan darah haid karena lebih dari 15 hari. Ngalih pangleh. Karena bila hendak bukan pianet bisa kena di YouTube Mahfuzi bisa juga, atau di TikTok lo ada juga nih videonya. Kada kelihatan kan ngalih juga nah di belakang. Nah, itu pertama tadi kah. Apabila lebih dari tanggal 15 hari itu dinamakan darah haid. Nah, kita lanjut lagi. Wa in kanat muddatul inqita' aqallu min dzalik fadamun nifas. Nah, kita ulang lagi bahasa. Misalkan mulai nifas tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal 31-nya ampih keluar darah. Apabila ampih keluar darahnya tadi kurang dari 15 hari. Contohnya di mana? Sampai tanggal 41 misalnya. Nah, sampai 41. Berapa hari itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari ini terputus
Pas di tanggal 42 keluar darah. Darah apa ini kira-kira? Darah nifas. Karena apa tadi? Karena kurang dari 15 hari. Paham gak sih itulah? Bapak-bapak paham. Gimana ibu-ibu paham lah kira-kira. Karena kau lihat tuang di belakang lah. Nah, intinya Bu, misalkan nih anak pian atau pian misalkan melahirkan misalkan. Nipas, buhan pian tuh awal nipas dihitung tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 sampai tanggal 30 keluar darah. Tanggal 31-nya ampih keluar darah. Nah, tuh dihitung dari ampihnya tuh. Apabila ampihnya tanggal 31, pas keluar darahnya tanggal 46. Nah, pas keluar darahnya itu dinamakan darah haid. Tetapi apabila kurang dari 15 hari, tanggal 41 misalkan, tuh tanggal 42-nya itu dinamakan darah nifas, masih berlanjut. Nah, karena di sini dibahasnya 60 hari. Paham ya itulah? Alhamdulillah. Jarang orang menyampaikan ini karena ngalih penjelasannya nih. Nyolon bagaimana menjelaskan supaya kau paham bertahan. Tuh ingat situ batasnya ulang. Kita lanjut lagi. Ini ada sedikit lagi tambahan. Idza wujida dam ba'da sittina yauman fananzur. Ini tanyaman sedikit. Apabila didapat darah sesudah 60 hari nipas, maka kita pandang. Idza in qata'a dam ba'da tamami sittin walau lahzah fadamul aidu damul haid namanya. Nah, maka apabila terputus darah sesudah sempurna 60 hari sekalipun lahzah, maka darah yang kembali itu dinamakan darah haid. Misalkan contoh, nipas nih tanggal 1 nipas. Nipas tanggal 1 nih berlanjut. Nah, lanjut. Misalkan nipasnya sampai tanggal 40 kan misalkan, atau tanggal berapa? Kadang nipas lagi lebih dari atau juga sampai tanggal 60 kan misalkan, sampai tanggal 60 kan misalnya. Tanggal 60 bisa juga, tanggal 40 bisa juga, tapi sampai nyaman sampai tanggal 60. Tadi tanggal 1 nipas misalnya keluar darah nih sampai tanggal 60. Pas tanggal 61-nya masih keluar darah walaupun salah zoh tuh satitik bayi binian tahu aja kayak mana darah haid tuh. Walaupun satitik keluar. Nah, tanggal 61-nya nih satitik tuh bukan lagi dinamakan darah nipas, tetapi apa? Darah haid. Nah, karena batas nipas tuh paling banyak berapa? 60 hari. Paham ya setelah? Nah, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, lanjut pulang. Idza lam yanqati' ai kana muttasilan bima qabla sitin fa hadhi mustahadhah fa ya'tu hukmuha. Oh ya, terus ini kisahnya sampai sini tadi. Yang pertama tadi kada sampai 60. Sampai misalkan sampai dari tanggal 1 nipas nih keluar darah. Sampai misalkan tanggal 57 stop keluar darah. Sampai 347 stop keluar darah. Tanggal 58 kada keluar darah. 59 kada keluar darah. 60 kada keluar darah. Pas di 61 keluar walaupun satitik. Nah, tanggal 61 ini dinamakan darah haid karena lebih 60 hari. Tetapi apabila darah haidnya nih batarusan dari tanggal 1, darah nipas nih, kita membahas nipas. Dari tanggal 1 nipas berlanjut sampai paling banyak nipas 60 hari. Timbul tanggal 61-nya masih keluar darah. Nah, yang tanggal 61 nih dinamakan darah istihadah atau darah penyakit sama kayak masalah haid. Haid itu kan paling banyak 15 hari. Apabila sampai tanggal 16 itu namanya darah penyakit. Sama kayak nipas gitu juga. Misalkan nipas 60 hari full, 61-nya masih keluar darah. Tanggal 61-nya nih dinamakan darah istihadah. Paham setelah? Alhamdulillah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, masih ada lagi waktunya lah. Kita lanjut sedikit. Nah, membahas tentang hamil ulang. Membahas tentang hamil. Di dalam kitab kita Safinatun aja karada rinciannya, tapi di dalam Takratus Saridah ada. Apa itu? Alhamlu hamil aqalluhu 6 ashhur. Paling sedikit masa hamil itu 6 bulan. Makanya kan ada namanya anak prematur. Nah, tuh 6 bulan paling sedikit masa hamil dah. Di bawah 6 bulan masih belum jadi manusia masih. Bila sudah 6 bulan tuh sudah jadi bentuk manusia. Tapi andai kata anak keluarnya
prematur biasa di rumah sakit tuh dibuatan ke dalam tabung biasanya leh. Nah di situ dirawat orang biasanya kayak itu. Ghalibuhu 9 ashur. Nah 9 tahun. Dan kebanyakan kebiasaannya binian hamil tuh atau istri kita hamil itu kebiasaan bahkan di Indonesia nih bahkan apabila 9 bulan lebih 15 hari kah tuh wajib dikeluarkan ya peraturan Indonesia ini kayak itu ya. Biar kita nih hamil 9 bulan lebih dari 2 minggu sudah kada keluar tuh wajib dikeluarkan ya. Makanya kan kebiasaan di sini 9 bulan tuh sudah keluar dah bayi itu sudah sempurna. Misalkan peraturan yang hanyarnya mun kada salah ulun santu apabila jarak binian tuh lebih dari 9 bulan sampai 15 hari atau 2 minggu kalau lebih itu sudah wajib disesar jauh di Indonesia itu sudah wajib disesar karena aja apabila kada disesar takutan kasihan mamanya jarak apa-apa ya kalau leh mamanya kasihan aja. Tetapi di sini ada yang unik kenapa lanjutan ada aksaruhu arba sanawat paling lawas masa hamil itu 4 tahun. So hanya pertama kali mendengar ya nih paling lawas masa hamil itu 4 tahun bu. Soalnya kejadian 4 tahun hanya melahirkan lah. Hamil 4 tahun hanya melahirkan soalnya dengar kejadian lah. 12 bulan soalnya leh. Ini 4 tahun soalnya. Ini disebutkan di dalam kitab 4 tahun paling lawas masa hamil tuh. Siapa suah mencontoh ini? Buka buhan pian di Google ada Imam Syafi'i berapa tahun dilahirkan? Berapa tahun dalam kandungan? Buka pian. Di sana disebutkan di Google bahkan di kitab ada juga disebutkan Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan dalam kandungan 2 tahun sampai 4 tahun Imam Syafi'i. Imam Malik sama juga 2 tahun sampai 3 tahun di dalam kandungan Imam Malik. Makanya orang yang lawas di dalam kandungan itu lebih cerdas dibanding orang yang akas keluar. Contohnya kayak Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal 10 bulan dalam parut. Imam Ahmad bin Hambal 10 bulan, Imam Syafi'i kurang lebih 2 sampai 4 tahun, Imam Malik 2 sampai 3 tahun. Biar bisa dicek di Google tuh Imam Syafi'i berapa lama dalam kandungan atau Imam Malik berapa lama dalam kandungan bisa dilihat di sana. Disebutkan 2 sampai 3 tahun itu nah. Karena kan ada yang mengatakan bahwasanya apabila lawas di kandungan makin lawas makin cerdas gitu. Kayak Imam Syafi'i kan luar biasa kayak cerdasnya melihat ibarat buku nih. Sidin misalkan anak membaca buku atau apa kitab sebelah kiri ditutup, sebelah kanan dibaca. Kenapa ditakuni murid nih? Ditakuni orang. Andai kata Imam Syafi'i, tangan yang sebelah kiri ini kubuka, sebelum aku melihat sebelah kiri sudah hafal aku ya. Saking cerdasnya Imam Syafi'i itu nah. Makanya Sidin tuh misalkan membaca buku tuh kada hendak melihat spoiler ke bahasa itu ini nih. Membaca dulu kada hendak tutup Sidin dulu, baca yang sebelah sini hanya sebelah sini pulang. Sidin langsung hafal. Tuh buktinya Imam Syafi'i itu terlalu cerdas, pintar benar Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i dalam parut, nah kita ulang lagi 2 sampai 3 tahun. Buhan pian bisa cek di Google ada juga di sana. Kita lanjut lagi pelajaran kita. 6 bab nipas sudah selesai. Kita lanjut lagi bab sedikit lagi nah, mumpung waktunya masih ada. Sedikit kita bahas penjelasan tentang salat. Nah, masuk bab salat lagi kita sedikit lagi salat. Babus shalah faslun ay hadza faslun. Bab menjelaskan tentang salat. Lanjut halaman 26 kitab Safinatun Najah halaman 26. Faslun ay hadza faslun ini suatu pasal. A'dzarus shalah isnan an-naum wan nisyan. Pasal salat bermain suatu pasal. Uzur salat itu ada 2. Nah, misalkan kita nih kartagawi sambayang uzurnya itu ada 2. Lain kartagawi kada lambat menggawi gitu nah. Uzurnya ada 2. Apa? Pertama an-naum wan nisyan. Uzur terhalang daripada mengerjakan sholat pada waktunya itu ada 2. Pertama dengan sebab tidur. Nah, dengan sebab tidur tuh uzur pertama. Dan uzur kedua sebab lupa. Karena sebab lupa karena sebab tidur itu diantara uzur sholat. Nah, uzur sholat lain karena menggawi sembahyang lain lah. Ini menggawi sembahyang tapi tadudi kita dari waktunya. Uzur sholat. Wa makna a'dzari shalah dan bermula makna uzur sholat apa? Di sini karena ada di dalam syarahnya disebutkan ai annahu la ya'samu man akhkhara shalah an waqtiha bi ayyi udhrin min hadzal a'dzar. Bermula makna uzur sholat itu ialah bahwasanya
tidak berdosa orang yang melambatkan sholat dari waktunya dengan apa jua uzur daripada ini uzur. Artinya uzur sambahyang itu ada dua tadilah. Apa? Pertama guring, yang kedua lupa. Di dalam kitab Takriratus Sadidah ada tambahan dua lagi. Apa itu? Yang pertama, yang ketiga menjamak sambahyang, yang keempat dipaksa uzur juga. Kayak dipaksa sambahyang ada kena. Pertama, uzur sambahyang itu tidur. Maksudnya kayak apa? An-naum yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur itu menjadi uzur sambahyang dengan bahwasanya adalah tidur itu uzur apabila dia tidur sebelum masuk waktu sambahyang. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru uzran. Dan adapun apabila tidur orang tersebut sesudah masuk waktu salat, maka tidak ada yu'tabar, maka tidak dipandang uzur. Kayak apa contohnya biar paham? Kayak ini contohnya. Misalnya kita guring kailullah sekitar jam 11 lah guring misalnya. Sebelum masuk waktu zuhur, guring jam 11. Mbah kita guring sekalinya talayur sampai waktu asar. Nah ayo saya yang nyamanan guring tuh kailullah. Guring jam 11, talayur guringnya sampai waktu sampai yang asar. Hanya kita bangun astagfirullah sampai yang zuhur ke asar nih ya. Sekali dicek asar. Tuh dianggap udzur, kadang mendapatkan dosa. Karena guringnya sebelum masuk waktu zuhur. Waktu kailullah teh guring situ. Tuh ada uzur. Andai katanya sambahyang zuhur mengqadha, kada masalah, bagus. Tapi kada dapat dosa. Yang dapat dosa apa? Misalkan azan sudah berkumandang, inyanya habis napakah berabah aku guring satu umat ya. Guringinya jakanya sampai yang zuhur dulu satu umat hanya guring kayak itu. Ini kadang langsung guringnya nih. Waktu zuhur sudah masuk, pastinya guring, bangun azan asar. Itu sudah dapat dosa, sambayangnya wajib dikada langsung. Nah, tuh dapat dosa karena guringnya waktu masuk sambayang zuhur. Paham gak setelah? Nah, apabila guring tadi kada dianggap uzur. Apabila tadudi nih, andai kata guringnya sebelum masuk waktu zuhur, bangunan waktu asar itu dianggap uzur. Apakah dapat dosa? Kada. Karena guringnya sebelum masuk waktu zuhur. Paham gak setelah? Tetapi nanti ada tetapinya, illa idza kana min adatihi, kecuali apabila adalah guringnya tadi daripada kebiasaannya. Kayak apa contohnya? Al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti. Bangun daripada guring sebelum keluar waktu sholat. Contohnya kayak Pak, ini sudah terbiasa. Orang nih si A nih terbiasa guring. Orang azan guring, kayak kebiasaannya kayak ini sudah. Azan guring kayak sudah jadi jadwal itu nah. Azan guringnya nih. Pasnya guring tapinya sudah yakin aku apabila orang azan aku guring, aku pasti tak bangun jam 2 sebelum keluar waktu zuhur. Yakinnya tak bangun. Itu guringnya kada masalah, kada berdosa. Guringnya kada masalah karena yakin sebelum jam 2 kebiasaannya sudah tak bangunan. Nya guring sajamnya cukup kata nah sudah tak bangun. Itu kada masalah guringnya, kada dianggap masalah tuh. Karenanya yakin tak bangunan jam 2. Guring misalkan orang azan zuhur, tak bangunan yakin jam 2 tuh kada masalah guringnya. Nah, itu yang pertama. Atau ausa thiqatan yuqizuhu qabla khurujil waqti. Atau juga kayak ini. Inya nih guring pas orang azan zuhur. Inya nih bisi kawan ya. Napa ti? Aku anak guring itu sakit benar kepalaku aja ngalih sambayang ya. Nah kayak itu bahasan kan. Kawan ini dapat dipercaya, orang ini amanah sifatnya. Kawan ya, aku minta tolong ikam lah. Napa ti jar kawan? Kayaknya bangun akan aku jam 2 aja. Aku hendak sambayang zuhur jam 2 aja. Jar kawan. Inya guring kada masalah lagi. Karena sudah inya wasiatkan nan kawan tadi minta banguni jam 2. Paham gak setelah? Nah, minta bangun akan kawan boleh juga. Itu kada masalah guringnya tadi. Yang permasalahannya guring kada bawasiat, kada yakin pacangan tak bangun tuh bermasalah kada usah guring. Sambayang jadi hanya guring.
Tapi apabila sebelum waktu zuhur, inya guring tabangun waktu asar kada masalah juga karena guringnya sebelum maksud waktu zuhur tuh kada masalah juga. Paham guys itulah. Wa yusannu in qazu man nama qabla dukhulil waqti. Dan disunahkan juga nih membangun akan orang yang guring sebelum masuk waktunya sholat. Kayak mana contohnya? Misalkan nih, kawan dari sampai guring kailullah jam 11. Pas hendak sambayang zuhur, kita nih melihat kawan kita tak guringan, kita sunnah membangunakannya. Kawan, zuhur 5 menit lagi sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya membangunakan kawan tadi supaya mengatakan sambayang zuhur. Lanjut, wa yajibu inqazu man nama ba'da dukhulil waqti. Tetapi hukumnya wajib membangunkan orang yang guring sesudah masuk waktu sholat. Misalkan nih kan sebelum masuk waktu sholat tadi hukumnya sunnah kalau lah membangunkannya kawan ya 5 menit lagi zuhur sunnah hukumnya. Tetapi apabila sudah azan orang apalagi hendak qamat membangunkan kawan tadi hukumnya wajib jadinya. Kada lagi sunnah karena sudah masuk waktu sholat. Itu penjelasannya tentang uzur sholat yang pertama an-naum. Insyaallah minggu depan mudah kita panjang umur bertahan kita lanjutkan yang uzur salat yang kedua lupa, yang ketiga jam'u baina shalah jamak antara salat, dan yang keempat karena dipaksa. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa dipaham dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dan dimatikan keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, dan apa yang dipelajarkan pada malam ini bisa dipaham dan dimengerti semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.